Halo, sebelumnya perkenalkan, saya Yanita Yuristia Brutarigan dengan NIM 090112819819241157 kelas SK5B dari Universitas Sriwijaya. Pada video berikut ini, saya akan menjelaskan mengenai deteksi masker otomatis dengan deep learning. Adapun yang akan saya bahas pada video berikut ini adalah mengenai latar belakang proyek ini, kemudian sedikit materi tentang CNN, metode yang saya gunakan, dan progress report. Baiklah, yang pertama langsung saja kita masuk ke latar belakang dari proyek ini. Salah satu yang melatar belakangi proyek ini adalah karena adanya pandemik yang saat ini masih melanda beberapa negara. Pandemi tersebut disebabkan oleh adanya virus corona. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut dengan COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Penularan virus corona dapat melalui percikan air liur yang dikeluarkan pada saat kita batuk ataupun berbicara. Penularan terjadi ketika percikan tersebut dihirup oleh orang lain yang ada di sekitar. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan aturan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Masker berfungsi untuk melindungi wajah di area mulut dan hidung, agar tidak terkena percikan air liur dari orang lain. Namun, masih banyak sekali masyarakat Indonesia yang sepele dan lalai dengan peraturan tersebut, sehingga membuat saya memunculkan ide membuat judul proyek yaitu Deteksi Masker Otomatis Menggunakan Deep Learning. Proyek ini dijalankan dengan metode CNN ataupun Convolutional Neural Network yang merupakan algoritma pembelajaran mendalam dari deep learning yang dapat melatih kumpulan data besar dengan jutaan parameter dan mengambil bentuk gambar dua dimensi sebagai masukan, serta menggabungkannya dengan filter untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Convolutional Neural Network ini biasa digunakan untuk klasifikasi dan deteksi. Metode yang saya gunakan dalam proyek ini adalah dengan algoritma Cascade Classifier. Algoritma Cascade Classifier adalah salah satu algoritma yang digunakan untuk mendeteksi sebuah wajah. Algoritma tersebut mampu mendeteksi dengan cepat dan real-time sebuah benda termasuk wajah manusia. Algoritma Cascade Classifier memiliki kelebihan yaitu perihal komputasi yang cepat, karena hanya bergantung pada jumlah piksel dalam persegi dari sebuah image. Pengenalan wajah yang diusulkan menggunakan objek wajah yang bervariasi posisinya dari hasil capture pada sebuah webcam yang terkoneksi pada sebuah komputer. Adapun langkah-langkah dalam menyelesaikan programnya terdiri dari 6 langkah. Yang pertama yaitu dengan menyiapkan library. Library yang saya gunakan adalah TensorFlow, OpenCV, Matplotlib, dan NumPy. Library tersebut dapat kita dapatkan dengan mendownload pada command prompt dengan perintah pip install TensorFlow. Begitu juga dengan library yang lainnya, digunakan perintah pip install NumPy, pip install OpenCV, dan pip install Matplotlib. Kemudian library tersebut jika sudah kita download, kita import ke Jupyter
kita import ke Jupyter sehingga fungsi ini dapat kita gunakan nantinya. Kemudian yang kedua adalah dengan langkah menyiapkan dataset. Saya menggunakan dataset yang sudah ada dengan cara mendownload dataset yang ada di Google yang terdiri dari foto wajah bermasker dan tidak menggunakan masker. Adapun dataset yang saya gunakan terdiri dari 951 image yang menggunakan masker serta 1000 image yang tidak menggunakan masker. Kemudian untuk langkah yang ketiga, pre-processing, saya menggunakan TensorFlow input-output. Pada saat processing, saya menampilkan salah satu image daripada dataset yang menggunakan masker, lalu digunakan teknik image augmentation yang terdiri dari mengubah warna daripada gambar tersebut, kemudian mengubah ukuran daripada gambar tersebut yang tadinya berukuran 1000 dikali 1000 diubah menjadi berukuran 224 dikali 224 agar lebih mudah dikenali. Dan saya juga pada proses ini saya membuat kelas daripada dataset, yaitu dengan Fastmax dan Nomax. Teknik image augmentation ini digunakan untuk memberikan variasi data agar dapat meningkatkan performa model dan menghindari overfitting. Kemudian untuk langkah yang keempat adalah dengan membangun CNN. Pada bagian ini saya menggunakan unit dense layer menggunakan aktivasi sigmoid untuk menghasilkan prediksi. Untuk membangun CNN, saya menggunakan unit dense layer dan menggunakan aktivasi sigmoid untuk menghasilkan prediksi nantinya. Setelah itu saya membuat convolutional neural network dengan Keras. Dengan menggunakan Keras, kita bisa melakukan semua lebih relatif dan lebih cepat daripada hanya menggunakan pure TensorFlow saja. Karena jika dibandingkan dengan Keras, TensorFlow lebih low level, meskipun sudah ada TensorFlow layer yang baru. Lalu, sebelum kita melakukan training, kita harus mengcompile model yang telah kita buat terlebih dahulu. Untuk langkah berikutnya, yaitu untuk training data dan demonstrasi, akan saya jelaskan di video berikutnya.